menjadi single parents itu gimana? Iya, ya dijalani lah gitu. Karena kan memang dari dulu juga kan 24 jam saya lebih banyak ke anak-anak. Karena kan almarhum juga sibuk kan dakwah gitu. Jadi anak lebih banyak ke saya. Jadi ya udah memang udah terbiasa juga gitu ya. Sukses ya Umi ya artinya ya untuk anak-anak. Ya. Sulit nggak? Sekarang anak-anak udah pada gede, pasti kan beda ngedidiknya juga nih. Ya betul, karena kan 4 anak dengan karakter yang beda-beda gitu. Jadi ya udah ya dinikmati aja lah gitu. Kita seorang ibu kan punya senjatanya cuma doa ya. Kalau kita lagi gimana udah doa aja ke Allah kan gitu. Serahin semuanya ke Allah. Allah yang jaga. Tapi Kak Adibos sendiri gimana nih? Tadi kan Kak Biza katanya Umi pengen cepet nikah. Kak Adibos sekarang udah gimana nih? Kan yang paling dewasa. Paling tua. Iya. Ya. Gimana nih? Allah yang lebih tahu jawabannya. Kapannya gitu. Doain aja lah. Tapi masih kan Kak? Nggak tahu. Yuk next. Oke, Umi persiapan bulan Ramadan sendiri gimana nih, lebaran ntar gimana Mi? Nggak ada persiapan apa-apa sih gitu. Ya seperti mengalir seperti biasa. Nah ini kan Abizar juga sekarang udah punya penghasilan sendiri Mi. Itu ntar gimana? Abizar udah siapin mungkin THR untuk adik-adiknya, untuk Umi juga, THR buat kakaknya. untuk kakaknya juga gitu. Gimana Bi? Kan katanya lelaki paling tua, jadi kakaknya juga numpang gitu. Iya. Ya nggak masalah. Udah siapin Kak Abi? Belum, cuman iya insya Allah. nungguin dari Umi keluar. Insya Allah. Gampang lah itu mah. Amin. Tapi update rumah yang mau dibangun sama Kak Biza gimana? Mau dibangun. Iya, apa rumah untuk Rumah yatim yang saya kepingin kita bikin ya masih kita kumpulin lah dananya supaya bisa kebeli dulu Kita masih tanahnya. pungli. Kan kita ngumpulin dulu, baru nanti kebeli tanahnya baru udah bangun. Tanahnya belum kebeli, jadi masih kita kumpulin. udah ada rencana mungkin di mana nih? Pengennya Ada di di Afrika, cuman jauhan sih. Kayaknya ini ntar di Sabang. Dakwah skala besar ya. Iya. Tapi kenapa mungkin Besok deh. sampai akhir pengen punya rumah anak yatim sendiri? Ya karena ya dulu almarhum pernah bilang gitu yang waktu siang habis sholat zuhur itu berdua dia bilang nanti kita bikin rumah yatim yuk gitu, istana yatim dia bilang. Sebenarnya bikin rumah buat kita, karena kita yatim juga. Iya benar. Kita bikin istana yatim gitu. Apa namanya? Maksudnya karena kan nanti nggak lama sebentar lagi anakmu gitu, anak kita tuh anakmu bagian dari mereka gitu. Kita nggak ngerti maksudnya kan. Jadi begitu meninggal kan oh ya ternyata anak saya yatim. Nah, beliau bilang bikin istana yatim itu karena mungkin beliau mikirin ya seorang istri yang sudah ditinggal suaminya pencari nafkah pasti dia akan banyak bebannya ya. Kalau dia punya rumah, kalau ngontrak dia harus bayar kontrakan, belum anaknya sekolah atau enggak kan gitu. Nah kenapa tinggal di situ, ya udah itu anggap rumah mereka gitu. Kalau perlu ibunya tinggal di situ, kerja di situ, kita gaji, tapi ya mereka harus di rumah itu ya harus belajar Quran gitu kan. Karena kan kalau nggak orang tuanya nggak bisa ngaji, anaknya nggak bisa ngaji, yang nolongin ayahnya siapa kan? Dengan bacaan Quran itu jadi penerang kubur ayahnya. Ini yang hal ini aja sampai beliau pikirin gitu. Udah sejauh itu ya. Nih terakhir Bilal katanya juga ada Curhat jadi nih. ini penerus gitu ya. Ya Jadi doain Ustadz ganteng aja. katanya. Ustadz ganteng. Doain itu kan keinginannya netizen. Ya doain aja kan anaknya juga masih belajar, prosesnya masih lama. Tapi Dia sudah masih ada belajar. bakat-bakat yang terlihat mungkin nih. Kalau kita tadi Kita cuma membekali pendidikan aja, mereka lagi belajar gitu, lagi fokus sama guru. tapi terakhir arti kemenangan sendiri apa sih? Kemenangan buat saya pribadi yang bodoh ini bukan berarti kita setelah sebulan ini kita selesai terus menang Idul Fitri pakai baju baru, enggak. Tapi dalam sebulan ini kan kita ini lagi sekolah nih ya di Universitas Ramadan namanya, dan dididiknya belajarnya cuma sebulan. Nggak ada orang mau puasa lebih dari sebulan. Kita di Ramadan lagi dididik sama Allah buat nahan segala sesuatunya, nahan marah, nahan gibah, nahan nggak ngomongin orang, nahan nggak berbuat tidak baik gitu. Kita tahan semuanya, nahan lapar, nahan haus. Nah, terus selama 1 bulan ini kita sanggup loh meluangkan waktu kita. Biasanya pengen ngejar khatam, habis sholat kita baca Quran kan gitu. Nah, bisa nggak
dalam 1 bulan yang dididik oleh Allah ini berlanjut di bulan-bulan selanjutnya. Kalau berlanjut di bulan-bulan selanjutnya sifat kita bisa berubah banget, itu kemenangan buat saya. Iya. Boleh